Semuanya selamat sore. Sore. Oke, jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang bentuk umum daripada fungsi linier ya. Bentuk umum daripada fungsi linier. Nah, fungsi linier ini penting sekali di dalam penerapan di bidang ekonomi tentunya ya. Jadi pada kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai bagaimana menggambar daripada fungsi linier itu sendiri ya. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar di mata kuliah ekonomi mikro itu kan banyak tentang fungsi-fungsi atau grafik-grafik. Nah, ini dasarnya di sini. Kalau Anda misalnya tidak memahami daripada fungsi linier ini, tidak bisa menggambar, maka Anda akan kurang juga bisa memahami tentang materi-materi atau mata kuliah daripada ekonomi mikro dan yang lain-lainnya. Oke, jadi fokus pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggambar fungsi linier ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana nanti mahasiswa bisa menggambar fungsi linier. Kalau kita lihat daripada RPS ini yaitu bisa menggambar daripada fungsi linier, bisa menentukan dari mana titik koordinatnya, kemudian juga sumbu X dan sumbu Y-nya dan segala macam. Pada hakikatnya bahwa menggambar daripada fungsi linier itu kalau dalam matematika itu pastinya akan berada di ada X, ada Y, X dan Y. Ini namanya adalah diagram kartesius. Di sini ada sumbu sumbu X dan sumbu Y. Ini harus paham dulu ya. Ini penting sekali memahami daripada sumbu X dan sumbu Y. Ya, kemudian di sini ada di posisi titik 0 di sini ini pusat atau titik koordinatnya, pusat koordinatnya. Ke kanan ini ada nilai positif ya untuk sumbu X-nya. Kemudian ke kiri adalah nilai negatif. Kalau yang ke atas apa? Untuk nilai Y, ya kan? Ke bawah adalah nilai negatif untuk nilai Y. Ini harus paham dulu, ya. Kalau kita ingin menggambar daripada fungsi linier. Oke, kita lihat materinya. Ya. Penggambaran fungsi linier. Kalau kita lihat di sana ya, untuk menggambar fungsi ya garis fungsi yang diketahui persamaan adalah dengan menentukan titik potong masing-masing di sumbu X ya, di sumbu dan sumbu Y. Jadi di titik potong di sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Sini kita akan memberikan contoh misalnya gini. Gambarlah fungsi linier dari persamaan Y min 2X plus 6. Y min 2X plus 6. Ya. Gimana cara gambarnya? Cara gambarnya adalah dengan mengasumsikan ya. Kalau fungsi linier itu pasti kalau bentuknya umum itu akan memotong di sumbu X dan sumbu Y. Akan memotong di sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita di sini ya persamaannya adalah Y sama dengan min 2X plus 6. Y sama dengan min 2X plus 6. Ya. Dia akan memotong di sumbu Y apabila nilai X-nya memotong di sumbu Y apabila nilai X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0 pasti memotong di sumbu Y. Ya. Jadi sini jika X sama dengan 0, berapa nilai Y-nya? Y-nya 6. Kalau X-nya 0, berarti nilainya 0. Berarti kalau 0, berarti min 2 kali 0. Berarti 0. Berarti Y-nya berapa? 6. Berarti ini akan memotong di X 0 dan Y 6. Y 6 berarti nilai 6 ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggap aja Y-nya positif 6. Berarti titik ini memotongnya gitu loh. Sekarang kalau nilai Y-nya sama dengan 0, berarti nilai X-nya berapa? Nilai X-nya ini dihitung begini.
ini kan sama dengan 0. Berarti nilai min 2x ditambah 6 sama dengan 0. Berarti di sini nilai kalau kita hitung dengan menggunakan aritmetikanya adalah min 2x ditambah 6 sama dengan 0. Berarti min 2x sama dengan, ini pindah kanan jadi min 6. Nilai x jadi min 6 dibagi min 2. Berapa? 3. Kalau y-nya 0, ingat y-nya 0, x-nya positif 3. Positif 3 ini 1, ini 2, ini 3. Jadi potongnya di sini. Ini potong di posisi y sama dengan 6, di sini x-nya posisi 3. Ya. Jadi cara gambarnya gimana? Tinggal hubungkan aja titik ini, kita tarik aja. Kalau bisa pakai penggaris, ini Bapak kira-kira saja jadi ini. Nah, ini adalah garis daripada persamaan y sama dengan min 2x ditambah 6. Ya, y sama dengan min 2x ditambah 6. Kalau kita lihat, ini jenis modelnya adalah salah satunya ada negatif. Kalau kita lihat ya, nantinya ini adalah bentuknya bentuk permintaan, maka dia bentuknya seperti ini. Ini cara menggambarnya. Jadi gimana cara gambarnya? Tentukan titik potong sumbu x dan sumbu y-nya, sumbu x dan sumbu y-nya. Kira-kira paham tak nih? Paham tak kira-kira? Paham. Oke. Sekarang dengan contoh lagi, ada beberapa contoh. Di sini mungkin 3 saja ya. Nanti habis 3, nanti silakan Anda nanti coba kita cek latihannya ya, gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Kalau misalnya ada persamaan begini, y sama dengan x ditambah 5. Ya, Anda coba lihat dulu kira-kira gimana. Ini gambarnya begini, ini nilai x, ini nilai y. Kalau gambar kira-kira saja, nanti ambil perpotongannya. Ya. Di sini y sama dengan x ditambah 5, kira-kira gambarnya seperti apa? Ya kan gitu ya. Ini karena masih belum paham ya. Masih belum paham masa ngajar beberapa mata kuliah itu ya paling 1-2 dia yang paham, karena kalau koordinat kartesius ini rasanya kurang bisa membayangkan gitu ya. Jadi membayangkan gimana? Ya di koordinat ini. Jadi gimana? Kalau x sama dengan 0, y-nya berapa? 5. X 0, y-nya berapa? 5. Kalau x sama dengan 0 itu tutup aja nilai x-nya atau dihilangkan aja. Berarti nilainya berapa? 5. Berarti kalau x-nya 0, y-nya 5. Di mana titiknya? Ya, x-nya 0 di sini, y 5 berarti ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini kira-kira ya. 5 di sini. Jadi memotong di sini. Kemudian kita balik, kalau y-nya sama dengan 0, nilai x-nya berapa? Berapa? Min 5. Karena y di sini harus 0, ini sudah ada 5, berarti itu otomatis min 5. Artinya kalau kita hitung secara matematikanya adalah x ditambah 5 sama dengan 0. Berarti nilai x-nya berapa? Ini pindah ke kanan jadi min 5. Berarti titiknya adalah x-nya min 5, y-nya 0. Min 5 berarti kiri atau kanan? Kiri. Posisinya di kiri atau kanan? Kiri. Kiri berarti ini ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 ini kira-kira ya, jadi kita tarik garisnya. Ya lurus gitu ya, tapi karena kurang pas ya. Pas apa-apa. Nah ini dia. Ini garisnya adalah persamaan daripada y apa? Y x ditambah 5. Y sama dengan x ditambah 5. Ini posisi 5, di sini posisi min 5. Persamaan y x plus 5. Paham udah? Kita berikan contoh lagi, misalnya y sama dengan min 2x plus 10.
Mana gambarnya? Begini ya, kita buat X ini Y. Mbak, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 10. Kamu berapa? 10. Berapa Bang? Min 10. Min 10 ya? Berapa? 10 ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 10. Tutup aja berarti. Ini tutup berarti berapa? Y-nya berarti 10. 10. Betul lah? Betul Mbak? Oke. Nah sekarang kita balik. Kalau Y-nya sama dengan 0, nilai X-nya 5. ada berapa? 2. Berapa? 2, 5. Hitung pakai, kalau udah model begini harus hitungnya model begini. Min 2 kali 40. Jadi sini ngitungnya adalah berapa? Min 2X ditambah 10 sama dengan 0. Berarti min 2X sama dengan Min 10. 10. Min 10. X sama dengan min 10 dibagi 5. min 2 berapa? 5. Oh sih, 5. Jadi titiknya berada di X-nya 5. X-nya 5, Y-nya 0. Tadi yang pertama, kalau X-nya 0, Y-nya 10 ke atas ya. Ini kira-kira ini 5, berarti ini 10. Ini aja 10, kira-kira ya. Sekarang, kalau Y-nya 0, berapa nilai X-nya? Kita hitung pakai model matematika begini ya. Kita hitung. Sebenarnya kalau sudah pandai, sudah aritmetikanya bagus, berarti ini sudah ada 10. Ini 0. Berarti ini udah min 2. Nilai sini harusnya min 10. Min 10. Min 10 tambah 10 harusnya 0. Karena sini sudah ada min 2, berarti ini harusnya positif 5. Kalau negatif nanti jadi nanti malah nilainya 20. Salah gitu loh ya. Nah, lebih amannya, kalau lebih amannya model begini aja ya. Jadi Y sama dengan 0, X-nya berapa ya? Jadi kita hitung ini, min 2X ditambah 10 sama dengan 0 ya. Terus yang ini pindah ke kanan ya kan ya, min 2X sama dengan Min 10. min 10 pindah luas ya. Nah, terus X, nah ini min 2 pindah ke kanan tetap negatif karena ini model pembagian dan perkalian, nilai positif atau nilai negatif itu ngikut. Kecuali kalau yang penambahan pengurangan pindah luas itu berubah nih nilai. Paham ya? Paham ya? Paham. Jadi X sama dengan min 10 dibagi min 2. Nah, karena sama-sama negatif, biar negatif bagi negatif positif jadi 5. Jadi titiknya di sini berapa? 5,0. 5,0 berarti di posisi kanan. Posisi kanan ini 5 ya, ini 10 ya, ini 5, ini 10, berarti ini 5 kira-kira di sini. Ya 5 di sini. Tarik garis. Ya, ini adalah posisi 5, ini posisi 10. Ini adalah persamaan dari Y sama dengan min 2X ditambah 10. Ini penting sekali Anda bisa menggambar ini. Karena nanti penerapannya adalah di bidang pemasaran, itu namanya ada keseimbangan pasar yang membentuk dari persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Sudah paham belum? Oke, satu lagi ya, satu lagi. Biar paham bener gimana cara menggambarnya. Biar paham bener gimana cara gambarnya. Sekarang ini agak sulit ya. Misalnya Y sama dengan 0,5 X min 8. Nah, Y sama dengan 0,5 X min 8. Gimana cara gambarnya? Itu ya. Sama dengan model tadi. Ya, sama dengan model tadi. Kalau kita tetap mengasumsikan ya, mengasumsikan tadi. Jadi bagaimanapun kalau dia namanya persamaan linear itu pasti memotong di sumbu.